Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita lanjutkan lagi materi kita tentang RPP berbasis STEM. Di sini saya memilihkan secara acak materi yang mau saya jadikan contoh untuk RPP berbasis STEM dengan orientasi kebijakan Merdeka Belajar. Jadi RPP-nya hanya satu lembar. Yang perlu kalian tahu tentang RPP yang berorientasi pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu hanya satu halaman. Satu halaman ini bisa untuk satu pertemuan ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas kalian masing-masing. Isinya yang paling penting itu ada tujuan pembelajaran. Sebaiknya disusun dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan tujuan pembelajaran merujuk pada kompetensi dasar yang dimuat dalam silabus kimia Madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Yang kedua, aktivitas siswa yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lazimnya, kegiatan pendahuluan itu apersepsi, bisa saja dengan menyimak agenda pembelajaran yang dibacakan oleh guru. Kegiatan inti adalah kegiatan yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan kegiatan penutup bisa diisi dengan menyimak ringkasan materi yang dibacakan oleh guru. Atau bisa juga kegiatan yang lainnya yang berisi refleksi dan evaluasi. Poin ketiga yang perlu ada di dalam RPP adalah penilaian. Penilaian terdiri dari 3 komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan bisa diakses dengan soal pilihan ganda, soal esai, soal mencocokkan atau menjodohkan, dan lain-lain. Dan untuk keterampilan, bisa diakses dengan mengamati kecakapan siswa melalui percobaan. Dan sikap itu bisa diakses dengan lembar observasi ataupun angket, dan bisa juga dalam bentuk yang lainnya. Baiklah, kita pelajari dengan contoh. Ini adalah RPP berbasis STEM. Bagian atas kita tuliskan identitas dari RPP kita yang terdiri dari kita ngajar mata pelajaran apa, kimia, itu di kelas berapa, dan semester berapa. Lalu materinya apa? Poin penting yang perlu ada apa? Tujuan pembelajaran, aktivitas siswa, dan penilaian. Nah, di sini kita berkreasi. Tujuan pembelajaran untuk materi sel elektrolisis, saya melihat di KD, di kompetensi dasarnya, bisa saya rumuskan seperti ini. Yang pertama, menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis berdasarkan stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday. Yang kedua, merancang penyepuhan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Lalu aktivitas siswa. Ini kita kreasikan sebisa mungkin bagaimana sih kita mau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Bisa saja dengan berapa kali pertemuan. Jadi di sini saya buat satu RPP ini untuk 4 kali pertemuan. Di kegiatan pendahuluan, kita bacakan saja tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita membahas teori-teori tentang sel elektrolisis. Bisa saja kita persepsi kita pancing minat siswa itu dengan menampilkan video animasi tentang sel elektrolisis. Lalu kita pelajari apa sih komponen-komponen di elektrolisis. Dan yang pertemuan selanjutnya itu melanjutkan saja materinya, pertemuan ketiga juga seperti itu. Nah, pertemuan keempat ini adalah kegiatan pembelajaran berbasis STEM.
Di sini saya merancang dengan kegiatan pertama itu mengidentifikasi masalah pengkaratan pada besi. Lalu siswa diajak untuk menganalisis apa sih penyebabnya. Kemudian kita minta siswa untuk menggagas ide mengatasi masalah pengkaratan besi. Lalu meminta mereka mendesain prosedur pemecahan masalah. Mereka ini bisa mencari referensi dari internet ya, bisa dari YouTube atau artikel-artikel lainnya. Lalu meminta mereka untuk menguji coba dari prosedur yang mereka usulkan. Ketika menguji coba itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali sampai mendapatkan hasil yang optimal. Nah, di sana mereka melakukan modifikasi perbandingan ketebalan lapisan dan luas permukaan dari logam. Setelah didapat hasil yang bagus, lalu mereka mengkomunikasikan. Dan kegiatan penutupnya bisa saja kita lakukan dengan memberikan poin penting dari materi sel elektrolisis. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semua pertemuan itu harus STEM. Pinter-pinter kita bagaimana kita mengkreasikan setiap pertemuan supaya tidak monoton, tidak semuanya di-STEM-kan. Jadi kita juga bisa mengkolaborasikan dengan metode ataupun pendekatan pembelajaran lainnya yang banyak yang tentu saja student center, jadi berpusat pada siswa. Poin penting lainnya yang harus ada di RPP yaitu penilaian. Nah, di sini saya rancang untuk pengetahuan dan keterampilan ini diakses dengan menggunakan soal esai yang menyajikan masalah pengkaratan besi. Penilaian yang saya buat di sini ini sudah mengacu ke AKM dan survei karakter, seperti itu. Ini contoh dari RPP berbasis STEM. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA Group ataupun e-learning. Saya harap kalian bisa mengerti, bisa mencontoh untuk membuat RPP seperti ini di kompetensi dasar lainnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.